Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cuan, selamat datang kembali di podcast Gibay FEB Universitas Baitur Rahmah, tempat kita ngobrol santai, belajar, dan memahami dunia pasar modal dengan cara yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai nih, perkenalkan saya Nisa Oktaviani sebagai host pada podcast kali ini. Belakangan ini, banyak investor yang mungkin merasa was-was ketika membuka aplikasi investasinya. Warna merah mendominasi portofolio, harga saham turun, dan IHSG mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Bahkan, tidak sedikit investor yang mulai bertanya-tanya, apakah saya harus jual? Apakah uang saya akan hilang? Apakah ini tanda pasar yang sedang tidak baik, atau justru apakah ini merupakan kesempatan emas untuk membeli saham ketika harga lebih rendah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti muncul di benak kita, terutama bagi investor retail yang mungkin mengumpulkan modal sedikit demi sedikit dari uang sakunya, hasil kerja part-time, serta menyisihkan dari uang gaji setiap bulannya. Untuk menjawab keresahan tersebut, hari ini kita akan membahas secara mendalam apakah pelemahan IHSG sebenarnya menjadi ancaman atau justru peluang bagi investor. Dan tentunya saya tidak sendirian, sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten dari Bursa Efek Indonesia, yakni Kepala Wilayah Kantor Perwakilan BEI Sumatera Barat, yaitu Bapak Erli SEMM. Halo Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang Nisa, selamat siang Sobat IBX. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir di podcast Gibay FEB Umrah kali ini Sama-sama. Pak. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita kali ini Pak, saya mau nanya nih Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Hari ini Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Pak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kita pada kali ini, Pak, yaitu berkenaan dengan memahami kondisi saat IHSG melemah. Sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai peluang atau ancaman nih, Pak, mungkin banyak masyarakat masih belum memahami apakah sebenarnya yang dimaksud ketika IHSG melemah. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, Pak, apakah IHSG dan mengapa pergerakan selalu menjadi perhatian investor, Pak? Oke, terima kasih banyak Nisa. Iya. Uh, yang pertama, sekarang justru lagi bagus-bagusnya berarti ya. Masyarakat sekarang nggak skip lagi berita ekonomi ya. Kalau dulu kalau ada di TV, ISG lagi turun, lagi naik, orang pada cuek aja gitu. Kalau sekarang masyarakat secara umum sudah mulai lebih ngeh apa itu ISG dan hal-hal lainnya. Nah, IHSG sendiri kalau kepanjangannya adalah Indeks Harga Saham Gabungan. Itu adalah sebuah indeks yang dimulai dari angka 100, lalu naik turun nih. Kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun? Naiknya itu mencerminkan kenaikan harga saham secara umum. Saat ini ada sekitar 900 perusahaan yang ada di bursa, sudah hampir 1000. Nah, ketika harga saham dari ratusan perusahaan ini naik, maka bisa jadi nanti IHSG-nya akan naik. Nah, ada metode teknis dalam menghitung IHSG itu sendiri. Nah, ketika IHSG sedang turun, berarti secara umum harga saham signifikan mengalami penurunan. Nah, itu kira-kira arti dari IHSG naik, IHSG turun. Jadi, kalau IHSG sedang naik, artinya saham-saham seperti BCA, BRI, Telkom, Unilever, yang lain itu secara umum harganya sedang naik juga. Ketika IHSG sedang melemah, berarti harga saham perusahaan-perusahaan tadi ataupun perusahaan-perusahaan lainnya bisa jadi sedang turun. Nah, ketika salah satu saham misalnya nih, ada saham BCA misalnya, karena saham BCA itu market kapitalisasinya besar sekali, pangsa pasarnya sangat besar sekali di IHSG, ketika satu saham ini misalnya turun 5%, walaupun saham-saham lain sedang naik nih, bisa jadi karena dia porsinya besar di IHSG, ini bisa menyeret IHSG ke kondisi minus gitu. Jadi bisa jadi ketika IHSG turun itu bukan semua saham turun, bisa jadi cuma beberapa saham tapi
pangsa pasarnya besar. Karena pangsa pasarnya besar, maka bisa menggerek IHSG ke bawah. Begitupun sebaliknya. Itu kira-kira Nesa dan Sobat IDX. Begitulah sahabat cuan. Kita dengar bersama kan, IHSG itu kepanjangannya Indeks Harga Saham Gabungan, yang dimulai dari angka 100. IHSG itu turun dan mempengaruhi harga saham juga akan turun. Kebalik. Jadi harga saham turun, maka IHSG turun. Ah, Gitu. kebalik berarti Pak. Ya. Berarti ketika harga saham turun, jadi IHSG itu juga akan mengalami penurunan. Ya. Eh, Kita lanjut ya Pak. Ya. Kalau misalnya ini Pak, kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini di pasaran nih Pak, banyak investor tuh merasa panik karena ISG turun cukup dalam. Dari sudut pandang BI sendiri nih Pak, faktor apa yang bisa menyebabkan ISG itu turun? Dan apakah selalu karena kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini nih Pak, atau ada faktor global lain yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Oke. Yang pasti kenapa IHSG turun kan karena harga saham turun ya. Iya Pak. Nah, harga saham itu turun berarti karena ekspektasi para investor. Investor yang punya horizon time-nya jangka panjang, mungkin mereka senang nih dapat saham murah sekarang. Ya kan? Misalnya nih, dia ketika harga 1.000, dia sudah hitung-hitungan kayaknya kalau harga sekarangnya 1.000, harga wajarnya setelah dihitung fundamental macam-macam, harga wajarnya misalnya 3.000. Nah, ketika harganya turun dari 1.000 jadi 500, si investor jangka panjang tadi dia semakin pede buat beli. Karena bukan yang turun kinerja perusahaannya tapi cuma harganya. Teman-teman, para investor harus tahu bahwa harga saham dan kinerja dalam jangka pendek itu bisa jadi berkebalikan arah. Ada perusahaan yang rugi terus, utang banyak, tapi harga sahamnya terus naik. Ada juga perusahaan yang dari 2003 sampai sekarang hampir nggak pernah labanya turun. Tapi harga sahamnya dalam 2 tahun terakhir turun terus. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan jangka pendek dan jangka panjang tadi. Jadi apakah ISG itu turun karena apa? Yang utama tentu karena si harga sahamnya naik turun. Nah, ekspektasi mereka bisa karena kinerja perusahaannya, bisa ekspektasinya karena kondisi domestik, bisa juga karena berita dari luar negeri. Misalnya nih, ketika harga minyak naik secara global gitu ya, maka bisa jadi perusahaan-perusahaan yang bisnisnya tambang minyak atau mungkin substitusinya atau yang sejenis itu ya kayak batu bara dan sejenisnya, harga sahamnya juga ikutan naik. Atau contoh lainnya adalah harga emas. Dalam 3 tahun terakhir, harga emas secara global itu mulai naik di atas garis EMA 200. Artinya tren jangka panjangnya mulai naik sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, ada perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang harga sahamnya naik sekitar 600% dari 2023 ke sekarang. Dan perusahaan itu adalah perusahaan toko emas. Gitu. Jadi itu kira-kira ya penyebab kenapa IHSG bisa naik, bisa turun. Utamanya karena ekspektasi orang terhadap saham-saham tadi. Ekspektasinya bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, bisa oleh baik kinerja masa lalu ya maupun ekspektasi ke depan, ataupun berita domestik ataupun berita dari luar negeri. Nah, berita ini bisa jadi ada pengaruh sebenarnya ke perusahaan, tapi seringnya tidak ada gitu. Jadi kadang-kadang nih kita cuma menghubung-hubungkan dua hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena ada beberapa perusahaan dari dulu sampai sekarang labanya naik gitu terus gitu. Hampir nggak pernah labanya turun. Tapi yang namanya berita ekonomi kan setiap hari ada aja ya. Artinya berita jelek bertahun-tahun ini ternyata nggak ngaruh apa-apa ke kinerja perusahaan. Kinerjanya tetap aja bertumbuh gitu. Nah, bagi para investor, tentu hal ini bisa jadi peluang bagi kita ya. Kalau kita menemukan perusahaan yang salah harga nih, yang karena ada sentimen global harganya jadi turun, karena banyak investor panik harganya jadi turun, ya kita beli. Kalau memang kita yakin perusahaan ini bagus gitu. Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain juga sama. Misalnya nih kayak di Korea. Di Korea itu salah satu penyebab harga saham naik mungkin salah satunya adalah sentimen dari bisnis kayak semikonduktor. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kayak Samsung di sini mungkin harga sahamnya terbang tuh. Karena kan secara bisnis kayak sekarang ya harga iPhone, iPad macam-macam juga naik ya sekarang ya. Bisa $100 tuh harga iPad naiknya dari 600-an jadi 700-an gitu.
Artinya ekspektasi orang terhadap bisnis yang terkait semikonduktor bagus, maka harga saham pada naik. Nah di Indonesia juga sama. Apakah ketika IHSG itu turun semua saham turun? Enggak. Ada perusahaan air minum, dulu saya ketika kuliah bahasnya harganya 1.000. 2024 ketika kami bikin acara virtual trading competition harganya masih 3.000. Sekarang harganya 30.000. Sehari naiknya bisa puluhan persen. Berarti sebenarnya setiap hari itu ada aja peluang sebenarnya buat kita bisa untung tuh ada aja peluangnya. Cuman masing-masing kita kan membatasi diri nih. Oh, saya cuma pengen saham ini aja. Dia terlalu yakin bahwa perusahaan itu bisa survive terus. Padahal yang namanya harga saham itu bisa naik dan turun. Gitu kira-kira. Jadi begitu sahabat cuan. Yang mempengaruhi ISG turun itu tidak hanya kondisi ekonomi Indonesia, tetapi juga tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu ekspektasi seorang investor itu terhadap perusahaan itu sendiri dan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Contohnya kalau yang mengalami kenaikan tadi itu perusahaan tambang dan Kalau perusahaan emas yang ya Pak? masih naik sekarang, air minum. Oh air minum Pak. Mm-mm. Mungkin Eh, besok kita kalau air minum segelas ini mungkin 30.000 kali ya. Karena harga sahamnya dari 1.000 jadi 30.000 sekarang. iya Pak. Berarti kalau tambang emas tadi gimana tuh, Pak? Tambang emas itu kan harga emas mulai tren naik 2023 nih ke Iya, Pak. sekarang. Dari 1.750 dolar per troy ounce jadi awal tahun itu 5.300 sampai 5.600 dolar per troy ounce. Kalau sekarang itu 4.000 dolar per troy ounce. Jadi yang beli emas nih, saya yakin yang beli emas awal tahun sampai sekarang itu pada pusing tuh. Karena belinya kalau dirupiahkan ya, sederhananya pada beli emas di harga 3.100.000, 3.300.000 karena FOMO nih, karena yakin harga emas bakalan naik nih. Karena kan 3 tahun naik nih. Iya, Ya Pak. sekarang harganya 2.600.000. Jadi harga emas tuh dari awal tahun ke sekarang turun tuh. Nah, kalau kita bandingkan ya, harga emas 1.750 jadi 4.000. Berarti sekitar 130% naiknya ya. Ya kan? Iya, Pak. 130%. Harga saham ada yang naiknya 600% di waktu yang sama. Dan saham ini adalah saham toko emas, salah satu toko emas. Hmm. Berarti kita bisa manfaatkan keadaan apapun sebenarnya. Ketika kita yakin emas bagus, kita ada pilihan apakah beli emas ke toko emas, apakah beli emas ke pegadaian, apakah beli toko emas saja sekalian, atau pabrik-pabrik emasnya sekalian kita beli gitu. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Semakin tingkat literasi kita bagus, semakin skill kita memahami keadaan itu semakin bagus, maka pilihan-pilihan tadi akan semakin gamblang nantinya. Hmm. Tapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan saja, maka bisa jadi nilai uang kita juga akan turun. Dan ingat Nesa, pasar modal itu bukan sekedar saham. Saham juga nggak sekedar beli jual. Di luar Iya. negeri orang bisa jual beli. Ini kalau Nesa nih teman-teman sobat sobat cuan Sobat ya, cuan, sobat Pak. cuan, ketika harga emas 5.300 per troy ounce, 5.300 dolar per troy ounce awal tahun, sebaiknya kita beli emas atau jual emas? Ayo, Nesa gimana? Kan harga Eh, emas naik nih. iya, Pas Pak. harga 5.300 nih, sebaiknya kita beli atau jual? Kalau misalnya di awal tahun nih, Pak, alangkah baiknya dibeli dulu, Pak. Nanti mana Sekarang tahu. harganya 4.000. Oh, Ayo. turun dong, Pak. Nah, jadi gimana? Beli dulu atau jual dulu? Jual dulu lah, Pak. Barang siapa yang mau kita jual? Emas tadi yang kan kita jual, Pak, yang Kita kan belum beli nih. ya. Terus kita tahu harga emas sekarang 5.300. Sebaiknya kita beli emas atau jual emas? Hmm, Bisa nggak kita jual emas tanpa punya emas? enggak, Pak. Bisa. Pinjam. Emang bisa kita minjam, Pak? Nah, ini contoh sederhana deh. Misalnya Sobat Cuan nih datang ke Pasar Aua Tajungkang di Bukit Tinggi ya. Kan kalau kita lewat tuh, misal saya mau beli sepatu Adidas. Boleh menyebut merek nggak sih? Boleh lah Boleh, ya. boleh, Pak. Saya mau beli sepatu Adidas nih. Terus ada sebuah toko, misalnya Kak Nesa yang jagain toko itu ya. Di toko ini jualan pakaian jeans. Nah, saya lewat nih. Kira-kira Kak Nesa bakalan sapa saya nggak? Dah, cari ado kayak gitu kan biasanya ya kalau di Iya, Pasar Pak. Au Tajungkang Bukit Tinggi gitu ya. Ada nih apa aja ada di sini gitu. Terus saya bilang ke Kak Nesa, "Eh, ada sepatu Adidas nggak Kak?"
Terus Kak Nisa bakalan jawabnya apa? Kan jualan pakaian jeans nih, ada Iya. baju celana jeans nih. Ada nggak sepatu Adidasnya? Jawabnya Kak Nisa apa? Enggak, karena Wah, itu bukan jualnya itu. bukan panggaleh namanya itu, bukan orang manggaleh, bukan jualan namanya itu. Orang jualan biasa jawabnya apa? Aduh, Apa? ada bang, sebentar ya saya ambil ke gudang. Dia pergi kemana? Ke tempat yang ada sepatu Ah, dia Adidasnya. pergi ke toko sebelah. Dia pergi ke toko sebelah, terus dia pinjam. Misalnya nih ada Bang Budi gitu ya. Bang Budi pinjam sepatu Adidas ya bang. Berapa harganya ke bang? Berapa harganya bang? 500.000 kata Bang Budi gitu ya. Terus Nesa pinjam sepatu Adidas tadi, bawa ke tokonya Nesa kan? Iya. Terus bilang ke saya, Bang, ini ada sepatu Adidas limited edition. Kami minggu lalu dapat 20 pasang, terus 19 sudah laku. Tinggal satu ini. Biasanya kami jualnya 3 juta sepasang. Ini mumpung tinggal satu, udah Bang ambil aja 2,5 juta. Abang mau bayar pakai QRIS atau transfer? Dikasih kesempatan buat nggak jadi beli nggak? Enggak. Nggak ada. Saya datang mau cari sepatu kan? Iya. Ada nih barang, diskon lagi. Limited edition lagi, beli nggak kira-kira? Iya, Saya beli kan? beli. Jadi Nesa jual dulu atau beli dulu? Beli dulu. Udah Eh, beli ke toko sebelah. belum. Jual dulu baru Nah, beli. jadi jual dulu sepatu ke saya, habis itu Nesa ntar ke toko sebelah untuk beli sepatu kan? Iya. Berarti Nesa jual sepatu dulu atau beli dulu? Jual Jual dulu. dulu. Yang punya sepatu siapa? Toko sebelahnya. Toko sebelah. Mau nggak toko sebelah itu kalau kita pinjamnya sebentar? Mau dia kan? Mau. Karena barangnya jadinya laku kan? Iya. Dia mungkin modalnya 200.000, dijualnya 300.000. Iya. Modal 500.000 dijual ke saya 2,5 juta. 2,5. Padahal Nesa punya modal nggak sebenarnya? Belum. Belum gitu. Jadi bisa nih orang jual barang yang belum dia miliki. Hmm. Istilah di industri keuangan namanya short sell gitu. Jadi bisa nggak harga emas dari 5.300 sekarang kan 4.000 nih. Iya. Bisa nggak turun ke 3.500? Bisa. Siapa yang akan lebih berharap? Berharap harga emas naik atau berharap harga emas turun? Berharap harga emas naik dong, Pak. Lah orang pada jual. Investor-investor besar itu pada jual emas. Berarti ekspektasi mereka harga emas bakalan turun lagi atau naik? Ah, Turun. Ya kan? akan turun. Kan banyak orang yang sudah jualan nih. Kalau tadi kan Nesa pinjam sepatu dari toko Bang Toko Budi gitu sebelah. ya. Iya. Sebentar kan? Iya, Pak. Kalau Nesa pinjamnya sebulan, mau nggak Bang Budinya? Nggak akan mau dong, Pak. Kalau kasih bunga? Oh, kalau kasih bunga pasti mau, Pak. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan short sale itu ada bunganya. Karena kan kita pinjam dulu barang orang, kita jual, nanti kita beli lagi barang, kita balikin ke dia. Sederhananya kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, misal nih, saya bilang ke Bang Budi pinjam sepatu Adidasnya ya, saya bayar nanti bunganya 24% per tahun. Berarti kalau per bulan berapa persen? 2%. 2%. Bang Budi kepikir kan, daripada nih sepatu 500.000 ditaruh di tokonya dia, mending ditaruh di toko sebelah juga. Iya, Kalau laku, dapat 500.000 nanti. Kalau nggak laku, minimal dapat bunga 2% per bulan. per bulannya. Nah, itu. Jadi ekspektasi harga naik turun itu bisa jadi seperti itu. Orang yang belum punya barang berharap harga Harga itu turun turun. dulu. Orang yang sudah punya barang, Berharga harganya naik, nah, Pak. orang yang sudah jualan pada belum beli. Dia udah jualan nih, tapi belum beli. Maka ekspektasinya harga kan? Takutnya harga itu akan turun. Bukan, dia mintanya mana? Kita udah jual nih, kita pinjam barang orang, kita jual. Kita berharap harga setelah itu turun atau naik. Berharap turun, Pak. Nah iya, kalau kita pinjam barang orang di harga 5.300, kita pinjam nih, nanti kita jual, dapat kita uang 5.300 kan? Iya, Pak. Nanti ketika harganya turun jadi misalnya 4.000 sekarang, kita beli, kita balikin barangnya. Bang, kok sepatu Bang? Nih sepatu kemarin, nih emas kemarin gitu. Jadi mau emas, mau saham yang lain-lainnya, itu salah satu pengerek harganya adalah adanya short sale dan jenisnya tadi. Nah, kita balik ke ISG ya. ISG ekspektasinya kira-kira bakalan naik atau turun? Kalau Nggak bisa. ekspektasinya bakalan naik dong, Pak. Kalau ekspektasi ya, Pak. Bisa jadi turun. Karena dari Maret 2026 di Amerika itu ada short sale EIDO.
Jadi kayak apa tuh saham-saham yang ada di Indonesia itu dijual berupa reksadana berbasis sesuatu indeks atau jenisnya di Amerika. Nah, orang bisa beli nih reksadana tadi, tapi juga bisa jual duluan. Jadi mereka jual nih Edo, padahal mereka belum beli. Jadi kalau mereka sudah jual, harapannya harga IHSG naik atau turun? Harapannya tadi tuh naik Pak. Dia udah Yang jual. Maret dia jual. Nah, harapannya Juni harga naik atau turun? harganya turun lagi Pak. Turun. Nah, biayanya sekitar 23% setahun. Berarti kan dia berharap IHSG itu dari Maret ke sekarang itu minimal turunnya 30%. Semakin dalam turunnya IHSG, semakin untung nggak dia? Iya Pak. Nah, itu. Jadi investor-investor tadi ada nggak orang yang untung dari turunnya harga saham? Ada. Yang dia melakukan short sell. Nah, banyak nggak orang ini? Banyak. Nilai kalau kita teman-teman silahkan cari aja di Google atau di Copilot di sini saya cek apakah semakin banyak nilai short sell Edo di Amerika atau enggak. Angkanya menunjukkan iya. Jadi ekspektasi orang-orang asing itu adalah Indonesia semakin turun Turun Pak. harganya. Jadi semakin banyak berita negatif yang untung siapa? Asing-asing tadi. Kita bisa untung nggak? Buka akun lah di sana. Gitu. Jadi teman-teman se ekstrim itu ya industri jasa keuangan itu harga saham itu bisa jadi akan selalu turun terus karena orang lain ekspektasinya memang harganya turun terus. Bisa nggak harganya nggak turun? Kalau si investor yang sudah punya nih, loh kok kita mau aja jual murah? Ini kan barang bagus. Jadi teman-teman para investor yang ada di Indonesia saat ini, yuk kita sadar diri. Yang bikin turun ini bukannya perusahaannya kita jelek, memang pasarnya aja. Jadi mari kita bareng-bareng nih, kita dukung pasar modal ini, harganya harusnya naik lagi gitu. Tapi kalau pada kompak, iya jelek kita 2030 Indonesia bubar. Iya semuanya pada ekspektasi jelek ya harga turun jadinya. Jadi itu ya kira-kira ya harga itu naik turun bisa karena ekspektasi yang seperti tadi mau saham mau emas mau apapun bisa harganya turun dan kita untung dari penurunan tadi. Nah gitu kira-kira. Terima kasih nih Pak, jawaban yang sangat luar biasa nih Pak dari pemahaman Nesa sendiri nih. Dah untuk kita memahami ISG ini lagi, dah sangat-sangat ini Pak. Eh, untuk masuk ke pembahasan selanjutnya nih Pak, itu mengenai keresahan investor retail nih Pak. Nesa akan mengasih satu contoh nih Pak. Misalnya ada seorang mahasiswa nih Pak yang baru mulai investasi 6 bulan yang lalu. Dia menabung mulai dari 100 sampai 300 ribu setiap bulannya untuk membeli saham. Lalu suatu hari dia membuka aplikasinya dan melihat portofolionya itu turun sebesar 15% bahkan sampai 20% nih Pak. Apa biasanya yang terjadi ketika psikologi pada investor ketika menghadapi situasi seperti ini, Pak? Oke, yang pertama saya yakin dia belum ikutan SPM bener. Yang kedua, teman-teman ketika kita mau invest, mau beli rumah, mau beli saham, mau beli emas, apapun lah gitu ya. Suatu yang kita anggap itu investasi, harusnya kita kan berhitungnya di depan ya. Kalau Pak Lokeng Hong bilangnya reading, thinking, invest. Jadi sebelum invest nih, baca dulu, pelajari dulu gitu. Kalau misalnya di kondisi saya misalnya, kalau saya kan nggak boleh beli saham sekarang. Andai saya boleh beli saham nih, saya mau beli saham harganya sekarang 1.000. Setelah saya hitung-hitung, saya nakal dari Unan dulu, ketika saya hitung-hitung, ini harga wajarnya 4.000 nih. Jadi dari harga 1.000 ini saya mulai pelajari, pas harga 1.400 saya beli waktu itu. Minggu depannya harganya naik jadi 1.600-an saya jual. Salah nggak di situ? Tidak, karena itu Pak, karena Beli belajar dulu uh, tadi. belinya di harga 1.400, target jualnya harusnya berapa? Lebih tinggi dari target 4.000 belinya nih kan? Pak. Iya Pak. 4.000 kan? Tapi realitanya ketika harganya naik dikit, saya Jual. jual. Jadi kan rencana sama actionnya tidak Berbeda. sesederhana bikin tugas kuliah kan? Karena Iya kalau bikin tugas Pak. kuliah kan sederhana aja. Tapi kan ini melibatkan uang beneran nih. Melibatkan mental kita sebagai investor. Maka jangankan ketika rugi ya. Ketika untung aja kita dilema loh. Sudah untung 100% nih.
bisa jadi 200% nggak ya? Itu aja kita dilema gitu. Jadi mau rugi mau untung itu akan bikin dilema gitu. Makanya kita perlu main money method. Ada 3M yang seharusnya itu dipelajari di SPM ataupun di kelas aktivasi investor. Jadi si investor tadi harus dibalikin nih. Kita cek dulu ya, dia beli saham itu karena apa? Kalau karena analisa fundamental, seberapa murah saham yang sudah dia beli tadi? Kalau dia berdasarkan analisa teknikal, apakah masih di tren yang sama? Apakah masih hitung-hitungannya masih arahnya ke sini nih, masih arah ke atas nih? Atau hitungan kita ke atas, pasarnya ke bawah, sudah saatnya cut loss ya cut loss gitu. Nah, saya menggabungkan dua hal itu. Jadi biasanya saya melakukan value investing pada perusahaan-perusahaan yang misalnya nih harga sahamnya 1.000, harga wajarnya minimal 1.700. 70% lebih murah dari harga seharusnya gitu. Terus perusahaan-perusahaan itu kalau bisa memenuhi berbagai kriteria value investing saya. Misal nih secara bisnis dia oke. Labanya bertumbuh misalnya. Tata kelolanya oke. Di rootnya sering dapat CEO of the Year Asia. Nah itu. Bukan ditangkap KPK. Gitu. Terus yang ketiga misalnya saya lihat dari ketangguhan bisnisnya. Pas krisis 98 dia selamat nggak? Pas krisis 2008 dia selamat nggak? Pas krisis Yunani dia selamat nggak? Pas COVID dia selamat nggak? Kalau berbagai COVID macam-macam ini dia selamat aja terus, berarti ini perusahaan tan banting. Jadi ketika harga sahamnya misalnya dari 1.000, ekspektasi kita 1.700 lebih kan, misalnya 2.000 nih. Turun dia ke 500, jangan kan 15% ya. Turun dia ke 500, kita dengan bangga untuk tambah beli. Nah itu. Apalagi biasanya ketika turun tadi kalau memang perusahaannya bagus, rajin bagi dividen, maka bisa jadi dividen yield kita itu di atas 10% jadinya. Teman-teman sobat cuan pilih mana nih? Nabung dapat bunga 1%, deposito dapat bunga 3%, beli reksadana pendapatan tetap misalnya dapat 5 sampai 6%, beli obligasi pemerintah 6 sampai 7%, atau beli saham yang dividennya di atas 10% per tahun. Kalau Nesa pilih mana? Nesa pilih saham sih, Pak. Nah itu, jadi ketika kita membeli itu harusnya ada keyakinan di awal dulu sebelum kita action. Apakah kita sebaiknya cut loss? Kalau seandainya asumsi-asumsi kita itu tidak valid lagi ya kita cut loss. Ada saatnya kita untuk profit taking, ada saatnya cut loss. Pak Lo Keng Hong itu menurut saya adalah salah satu contoh orang yang kesabarannya bukan 2 bulan. Bisa 7 tahun. Teman-teman sabar nggak 7 tahun? Kalau sabar 7 tahun, silahkan value investing. Tapi Pak, saya emosinya naik turun tiap hari Pak. Mungkin trading aja tuh berarti gitu. Jadi yang cocok invest, invest. Yang cocok cuma trading ya trading aja. Nah itu yang teman-teman perlu cek lagi ya. Jadi kalau minus 15%, itu kalau trading sih harusnya tutup rekening ya. Trading harusnya kalau minus sudah 3%, cut loss. Ini kalau yang saya nih saya. Kalau pakai cara saya backtest nih, misalnya nih, peluang kalau kita untung dari cara saya itu per tahun sekitar 3 kali. Peluang ruginya 7 kali. Jadi kalau pakai cara saya ini bakalan transaksi kita sekitar 10 kali setahun, 3 kali untung, 7 kali rugi. Sekalinya untung biasanya 20% minimal. Sekalinya rugi itu bisa 3%. Nah, berarti kalau pakai cara saya nih 3 kali 20%, 60% ya. 7 kali 3%, 21%. 60 kurang 21, 39%. Jadi kalau pakai cara saya nih, kita bakalan rajin cut loss. Tapi hasil akhirnya bakalan kemungkinan besarnya untung 39%. Nah, realitanya ketika saya seperti Nesa kuliah, saya untungnya setahun 150 dan 250%. Jadi cara saya itu cara untuk rajin rugi. Realitanya untung besar. Nah, itu. Jadi dan ketika saya jadi investor, apakah ISG sudah setinggi ini? Belum. Sekarang kan orang bilang ISG 5.000, 6.000 itu sudah turun dalam ya dari 9.000 ya. Iya. Nah, saya ngalaminnya dari lebih bawah lagi dulu. Jadi kondisi lebih jelek udah pernah. Jadi kalau biasanya nih investor yang sudah dari lama, masalah gini lagi. Mirip deh sama 3 tahun yang lalu. Nah, seperti itu. Jadi seringkali pengalaman bakalan menjawab pertanyaan minus 15% tadi. Iya, Pak. Itu kira-kira Nasa.
Ada nih Pak, beberapa pertanyaan dari sahabat cuan yang lagi nonton nih Pak. Oke, oke. Di tengah pelemahan rupiah nih Pak, koreksi IHSG dan ketidakpastian global saat ini, sebagai investor pemula sebaiknya kita bersikap seperti apa Pak? Dan strategi apa untuk mengalokasikan aset seperti apa yang paling cocok biar nggak panik saat jual, saat market turun Pak? Ini mohon maaf bagi yang nggak suka, jangan dianggap jelek ya. Tapi menurut saya itu kan uang-uang kita ya. Iya. Terserah kita mau ngapain kan. Mau kita tabung, mau kita depositokan, belikan saham, belikan obligasi, belikan suku, belikan reksadana, itu kan terserah kita. Belikan emas terserah kita. Jangan dengerin mulut sales. Nah, itu masalahnya tuh. Seringnya kita kan dengerin mulut sales, sales saham, sales emas, sales kripto, sales rumah, sales apa lagi. Itu dengerin mulut sales nih. Padahal harusnya kita menganalisa sendiri. Kira-kira ada nggak investor yang untung di atas 80% setahun di pasar modal? Ada nggak tahun ini? Ada nggak? Kira-kira ada Pak? Siapa? Ya, dia buka akun di salah satu, dia beli A nih, dia nggak keluar negeri, nggak pergi dia keluar negeri nih, tapi dia bisa untungnya puluhan persen tahun ini. Ada nggak? Yang, saya bukan rekomendasi ya, Iya. yang beli reksadana USD syariah. Jadi dia investnya di luar Indonesia, misalnya saham-saham teknologi di luar Indonesia nih, tapi yang masuk kriteria syariah. Jadi dibuka rekening tabungan di salah satu bank di Indonesia, terus ambil fitur beli reksadana, dia pilih itu reksadana USD. Tapi manajer investasi yang lainnya manajer investasi sini. Jadi sebenarnya pilihan kita itu tidak lagi, kan kalau kita di luar pasar modal nih, kalau kita ditawarin invest, kita kepikirannya kan di sekitar Padang ya. Iya. Mau bikin SPBU nggak di ujung gurun, misalnya kayak gitu kan, kalau kita nggak mengenal pasar modal nih. Dengan mengenal pasar modal Indonesia, kita kepikiran, saya pengen deh untung dari tambang emas yang ada di Kalimantan, ya kan? Dengan mengenal pasar modal, sebenarnya batasan kita itu bukan Kalimantan, tapi dunia. Dan kita bisa melakukannya dari sini. Jadi kalau teman-teman lihat di salah satu mobile banking bank, itu ada berapa reksadana yang 40%, 80% setahun keuntungannya. Bahkan ada reksadana pasar uang USD, kalau dihitung dolar cuma 1%an tuh setahun. Tapi kalau di rupiah 12%. Jadi sebenarnya pilihannya itu di tangan kita. Kalau ada yang jelek, ya jangan masuk dulu. Kalau ada yang bagus, ya kita masuk. Jadi jangan sampai kita membatasi diri, kita disodori orang nih, A, B, C, D. Kita pilih yang mana? Kenapa nggak yang Z aja sekalian gitu. Jadi kondisinya itu seringkali kita tidak untung itu karena kita membatasi diri kita cuma mau milih antara A sampai D. Padahal pilihan itu banyak. Bahkan di antara A sampai D ini bisa jadi banyak orang yang jelek-jelekin tapi bisa untung. Teman-teman nih sedikit promo dikit boleh lah ya. Boleh Pak. Kan kami bursa itu sudah ada aplikasi IDX Mobile. Ini contoh virtual trading uh, 2 minggu yang lalu. Untung nggak? Yang di bawah? Oh iya, Nah, untung Pak. jadi ada 2 saham nih, 2 minggu yang lalu anak salah satu kampus di kantor kami, terus simulasi beli saham. Nggak, belum dijual nih, ini yang satu untungnya 5%, yang satu untungnya 8,5%. Jadi kondisi ketika pasar lagi jelek ini, ada yang untung nggak? Ada. Ada Pak. Yang rugi nih, ada juga, ada kampus lain yang edukasi, dia milihnya ini tadi, rugi dia masih seminggu nih. Nah, yang ini sama yang ini, kalau dijual udah untung belum? Udah. Sudah, cuman kan ini akun Ica-Ica, jadi nggak bisa dijual. Dijual bisa tapi nggak bisa ditarik uang. Gitu. Nah, Iya. saya berharap teman-teman sobat cuan, sobat IDX sekalian, praktekkanlah berbagai skill yang diajarkan oleh analis efek, oleh sales saham, dan berbagai pihak lainnya untuk memilih mana yang cocok dengan teman-teman. Saya pribadi 10-12 tahun terakhir, DPLK saya, dana pensiun lembaga keuangan saya baginya gini, 60% fixed income, 35% equity, 5% pasar uang. Jadi setiap bulan nih misalnya ada 1 juta dari saya, terus tambahin kantor, dibelikan 60%-nya reksadana isinya obligasi. 35% isinya reksadana saham. 5% isinya reksadana pasar uang. Setiap bulan. Gitu. Nah, ketika teman-teman sebagai investor individu sebaiknya juga melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman misalnya merasa, wah ini ada obligasi bagus nih,
Kenapa nggak dibeli obligasinya itu? Tahun 2007, pemerintah Indonesia ada menerbitkan FR yang kuponnya itu 10%-an per tahun. Jadi kalau teman-teman beli nih tahun 2007 gitu ya, beli obligasi ini, misalnya 1 miliar nih, per tahun dapat 10%. Kayak 2007 ke 2026 kan sudah 19 tahun ya. Berarti si investor ini, kalau dia nggak bunga berbunga nih, dia sekedar dapat kupon aja, dengan modal 1 miliar, dia sudah untung 1,9 miliar. Nah gitu. Jadi kita membagi portofolio kita harusnya bukan terkungkung pada satu pilihan saja. Gitu kira-kira Nesa. Iya, Pak. Berarti tadi sebelum kita memulai nih Pak, sebelum mulai masuk pasar modal, kita harus belajar memahami dulu apa itu sih sebenarnya yang berada di dalam pasar modal tersebut, Iya. ya Pak. Uh, untuk pembahasan kita berikutnya nih Pak, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu Pak, yaitu ancamankah atau peluang bagi investor mengenai IHSG tadi. Ketika IHSG melemah, sebagian orang melihat itu sebagai ancaman dan sebagian orang juga melihat itu merupakan peluang yang terbaik muncul. Menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah pelemahan IHSG itu lebih banyak menghadirkan suatu ancaman atau justru peluang Pak bagi investor Pak? Kita harus bicaranya dari segi satu-satu saham dan secara umum gitu ya. Iya Pak. Kalau satu-satu saham nih, saya ada case tahun 2021, ketika tugas kuliah nih, melakukan forecasting laporan keuangan. Ada saham yang dulu sampai 2018 tuh labanya naik terus. Terus dari 2018 ke 2021 labanya turun terus. Tapi tetap perusahaan besar nih, labanya tetap besar tapi turun gitu. Nah waktu itu harganya sekitar sekian lah. Ntar kalau saya kasih tahu ketahuan gitu ya. Iya. Nah saya melakukan forecasting laporan keuangan. Misalnya nih harganya 2018 gini ya. 2021 di sini nih. Terus saya lakukan forecasting. Hasilnya adalah 2026 harganya jadi segini. Semakin turun ya Ya, Pak. padahal ini perusahaan bagus dulu nih. Sampai sekarang pun tetap perusahaan bagus. Tapi labanya turun-turun dikit gitu. Nah, ketika dari sini ke sini, kira-kira orang bakalan percaya nggak? Saya bilangnya bukan bulan depan loh, 5 tahun lagi. 5 tahun ke depan ya Jadi Pak. saya menganalisa saham yang sekarang harganya di sini, sebelumnya nih kayak gini nih, Naik naik, terus. terus turun. Nah, di sini saya analisa target saya, hitungan saya 2026 harganya di sini. Kira-kira kalau saya bilang orang bakal percaya nggak? Enggak Pak. Enggak lah. Tapi kenyataannya kejadian sekarang. Jadi harganya sekarang di sini. Jadi penting banget teman-teman kalau kita mau invest dalam jangka panjang itu kita tahu apa yang kita beli. Jangan sekadar ikut-ikutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat secara global nih, tahun 2024 data laporan keuangan perusahaan yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, mana lagi Thailand itu dibuka. Perusahaan yang ada di Thailand itu secara umum labanya itu turun 13%. Di Singapura naik 8%, di Indonesia naiknya 20 atau 21%. 2024 aman nggak? Ada aja masalah kan? Iya. Jadi bagi perusahaan yang dari Indonesia, kalau ada masalah lagi itu kayak sarapan pagi sebenarnya. Ada masalah lagi nih. Mirip ya sama 5 tahun yang lalu gitu. Jadi kita itu perusahaan yang ada di Indonesia, sejak kasus tahun 98, kita sudah belajar untuk memitigasi risiko. Jadi ketika 2008 sebenarnya perusahaan seperti Bank Mandiri macamnya selamat sebenarnya. Cuman harganya doang yang turun. Nah, bisa jadi sekarang juga kejadian yang sama. ISG-nya turun dalam bukan karena kinerja perusahaannya, lebih kepada sentimen negatif saja. Nah, artinya kita balik nih ke awal kita podcast tadi. Bisa jadi dengan penurunan IHSG ini kita menemukan saham-saham yang sebenarnya bisnisnya bertumbuh, naik terus, dividennya rajin dan bertumbuh terus, tapi harganya diskon besar-besaran. Buat ciwi-ciwi, buat teman-teman yang perempuan, kalau biasanya lewat cash mall di Padang kan udah ada BCM ya. Iya Pak. Misal pergi ke BCM terus di BCM sudah ada Zara nanti misal gitu ya. Ini kita nyebut merek aman nggak sih sebenarnya ini? Misalnya nih ada sebuah tas tertulis 20 juta gitu ya. Setiap minggu Nesa sama pasangannya lewat tuh 20 juta terus gitu.
Setelah 3 bulan di toko tersebut tertulis 2 juta. Beli nggak? Beli, Pak. Karena awalnya lihat 20, sekarang 2 juta. Ah, saham kayak gitu. Ini ada perusahaan, bisnisnya ada, laporan keuangannya ada, nampak labanya naik, nampak dia rajin bagi dividen. Kantornya sebelah rumah kita. Terus harganya turun 50%. Yang turun harga atau kinerjanya? Harganya yang turun, Beli Pak. nggak harusnya? Beli, Ya Pak. udah, sobat cuan udah tahu jawabannya tuh. Asal nemunya yang kayak gitu ya. Jangan Iya. sampai teman-teman asal pilih aja. Nah, kalau asal pilih bisa jadi ada perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya dulu nih di sini nih, udah terbang ke sini. Harga wajarnya di sini nih. Wajar nggak dia turun ke sini? Wajar kan? Wajar. Kalau semakin turun ke sini, ya Wajar wajar juga. aja. Nah, seringkali orang ngamuk-ngamuk tuh. Kok harga sahamnya turun dibiarin? Harga wajarnya di sini. Ini dari sini ke sini turun juga masih mahal sebenarnya. Kalau turun ke sini, ya wajar-wajar aja. Gitu. Jadi Sobat IDX harus belajarnya seperti itu ya, supaya kita bisa mitigasi risiko. Dan menariknya adalah Nesa dan Sobat Cuan sekalian, Warren Buffett itu berubah. Dulu sebelum tahun 2009, ketika Warren Buffett ditanya invest kemana, dia spesifik salah satu saham. Iya. 2009 awal Warren Buffett menyarankan bagi uninformed investor, bagi kita nih masyarakat umum yang nggak ngerti pasar, nggak ngerti kinerja perusahaan gitu ya, maka kita berinvestasilah jangka panjang nih pada reksadana berbasis indeks. Jadi Warren Buffett itu menyarankan nih belinya reksadana berbasis S&P 500 di Amerika. Jadi kayak daftar perusahaan-perusahaan yang liquid bagus itu namanya S&P 500. Mungkin banyak lagi indeks yang lain nih. Nah, Warren Buffett menyarankan beli itu. Kalau di Indonesia mungkin waktu 2009 itu kayak LQ45. Jadi kita beli nih reksadana yang isinya saham-saham masuk LQ45. Isi saham-saham ini kan 45 perusahaan doang nih. Ini isinya bisa ganti-ganti. Misal nih sekarang Gojek bagus, masuk Gojek ke situ. Keluar saham lain. Jadi daftarnya itu isinya bisa berubah-ubah gitu. Nah, Warren Buffett menyarankan hal itu. Tahun 2019 sebelum Covid, waktu itu saya ngisi acara di salah satu kampus, saya coba hitung. Andai kita dengerin Warren Buffett tahun 2009 setelah krisis 2008 kan, Iya. kita dengerin nih, kita beli itu reksadana, kita simpan 10 tahun. Untung atau rugi. Kalau tidak salah kenaikannya 2,7 kali lipat. Nyesel nggak dengerin kan? Iya, Ya kan? tinggi ya, Pak. Terus yang LQ45 naiknya 3 kali lipat. Mana yang lebih besar? Oh, yang 45 tadi, Pak. LQ45. Artinya nih, berinvestasi di negara kita yang setiap hari dijelek-jelekin terus ini, secara bisnis perusahaan-perusahaannya tahan banting. Secara data pun juga kelihatan mereka aman-aman aja. Cuman memang sentimen negatifnya besar. Jadi kalau balik apakah ini ancaman atau peluang, saya sih lebih milihnya ke peluang ya. Karena kondisi datanya menunjukkan yang terjadi itu yang turun harga gitu. Misal ekstrim deh teman-teman. Tapi kalau bahas bom takut ini lagi nih. Apa ya? Apa kejadian ekstrim menurut Nesa yang bisa terjadi? Misal Apa nih, ya? ada sebuah perusahaan kantornya kebanjiran. Jadi ada salah satu PTA di Padang, kantornya kebanjiran. Terus ditayangkan di salah satu televisi. Berita, PTA kebanjiran. Kira-kira investor kita bakalan panik jual sahamnya nggak? Iya, Pak. Karena takut perusahaan tersebut tuh Iya, mengalami penurunan gitu, iya. Pak. Kantor pusatnya di Jakarta. Iya. Nilai kantor yang di Padang ini cuma 1/10.000. Ini ibaratnya nih gerobak XX roti nih, Iya, Pak. terbalik, terjungkang gitu kan. Ada gerobak XX roti ya, Iya. ada kan? Terbalik, terjungkang nih. Diberitakan bahwa eh, usaha PTX di kota A ada 5 tenggelam. Kan memang gerobak 5 usaha berarti kan? Iya. Nah, tenggelam. Laba PT, AB, PTXX TBK nih, ABXX TBK ini, kira-kira labanya turun atau enggak? Enggak, Pak. Karena nggak Karena ngaruh kan? yang ini Gerobak di cabangnya Padang nih, cuman, Pak. tutup juga nggak ngaruh nih bagi PT-nya itu.
Nah, bisa jadi hal seperti itu akan terjadi terus. Jadi ada masa di mana kita, loh kok harganya turun ya? Ada berita negatif, pas kita cek, ini mah nggak ngaruh ke perusahaan. Bisa jadi berita negatifnya karena yang diberitakan Indonesia secara umum, bisa jadi memang perusahaan ada berita negatif, tapi sebenarnya nggak ada pengaruh ke penjualan Penjual. macam-macam. Orang tetap beli produknya dia, tapi sentimen negatif ada. Kalau seperti itu berarti kan kinerjanya tetap naik, harganya doang yang turun gitu. Jadi kalau kemarin nih banyak investor yang request, ini Nesa berapa tahun terakhir investor tuh request, COVID kejadian lagi dong gitu. Supaya mereka bisa dapat saham murah. Sekarang dikasih, beli nggak? Kan kemarin minta bencana dalam tanda kutip ya, berapa orang yang baru buka akun tapi belum terbang nih sahamnya gitu kan. Dia minta harga saham itu pada turun supaya dia bisa beli Beli murah. harga murah Nah, gitu. sekarang dikasih nih. Pas dikasih pada bingung lagi, kalau turun lagi gimana? Lah kemarin minta murah udah dikasih nih. Kalau semakin turun berarti semakin murah Mahal. gitu. Jadi ya jangan pernah teman-teman kita mengukur dalamnya lautan dengan kaki ya gitu. Artinya nih kalau kita beli saham 7.000, terus sekarang harganya jadi 3.000, sudah murah belum? Sudah murah, Pak. Emang nggak bisa ke 1.200? Bisa, Nah, bisa aja, Pak. itu. Jadi kalau pas harga 3.000, siapa tahu pas harga 3.000 kita dapat dividen yieldnya 25%. Udah murah berarti kan? Udah. Semakin turun semakin murah. Nah, cuma ya itu tadi, kan ini action ya. Ini bukan hafalan, ini dibutuhkan mental yang bagus. Makanya kami sangat menyarankan aplikasi IDX Mobile itu fitur untuk virtual trading itu dipakai. Biar teman-teman merasakan nih dak-dikduknya itu. Kemarin beli saham, hari ini turun 2%. Stres nggak? Padahal yang kita beli ini perusahaan labanya naik loh. Harganya doang yang turun. Kita harus jual nggak? Pertahankan dulu lah, Pak. Gimana Ini ya, Pak? masih boleh saya cerita nggak? Masih, Pakai Pak. analogi ya. Masih. Misal nih, Nesa, saya dan teman-teman dari Gibe Unbrah, kita beli rumah di Parak Karakah, di Padang gitu ya. Kita beli per rumah itu 500 juta. Iya. Oke. Bulan depan, Nesa jual rumah 600 juta ada laku. Saya untung berapa? Bapak tadi belinya dengan harga 500 500. juta. Nesa jual rumah Iya. 600 juta. Saya untung berapa? 100%. 100 juta. 100. Yang jual rumah siapa? Yang jual Nesa. Saya untung berapa? Bapak nggak ada untung Ya dong, nggak Pak. ada kan? Yang Tapi jualnya harga saya. iya, harga pasaran rumah naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Karena harga 600 juta Yang tadi, untung Pak. siapa? Orang yang jual tadi, Pak. Ya Nesa Iya, kan? Nesa, Pak. Terus bulan depan ada tetangga kita, namanya Pak Budi lagi nih. Pak Budi jual rumah 700 juta, nggak laku. 600 nggak laku, 500 nggak laku, 400 baru laku karena dia BU, butuh uang. Iya. Dia beli rumah tadi 500, dia jual 400. Saya rugi berapa? Nggak ada Bapak yang rugi. Bapak yang tadi tuh yang ruginya. Kalau kita Pak beli Budinya. rumah, setiap bulan kita dapat uang nggak? Beli rumah? Ya kita beli rumah nih, setiap bulan kita dapat uang nggak? Enggak. Setiap tahun kita dapat uang nggak? Enggak. Keluar uang kan? Keluar kan? Iya, Bayar Pak. listrik, bayar air, preman, komplek, macam-macam lah itu kan. Setiap bulannya Nah, pasti itu, Pak. kenapa kita nggak mau jual murah? Rugi kita dong, Pak. Nah, Nggak jual murah. saham ini bisnisnya ada. Labanya nampak naik terus nih. Yang turun harganya. Kayak saya tadi kan. Iya. Saya beli saham 500 juta. Terus sekarang harganya 400 juta. Sebaiknya saya jual nggak? Kalau di sahamnya, kalau misalnya jangka panjang enggak. Pertahankan dulu lah, Pak. Itu. Jadi sebenarnya yang bikin panik itu ekspektasi kita. Kita berharap jadi investor saham itu bisa cepat kaya raya. Iya. Nah, ini yang salah. Berinvestasi itu cuma salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Jadi ketika teman-teman jadi investor, harusnya teman-teman merencanakan masa depan. Salah satu actionnya dengan berinvestasi. Misalnya nih, kalau Nesa nabung dari lulus kuliah berarti umur 22, 23 lah nanti ya. Iya, Pak. Kan kalau kita karyawan swasta itu pensiun umur 56. Ya. Berarti 56 kurang 22 berapa tahun tuh? 34. 34 tahun ya. Iya. Per bulan nanti Nesa nabung 1 juta. Berarti setahun nabungnya berapa?
Per bulan 1 Ya, 1 juta 24. 12 juta setahun Iya, ya. 12 juta, Pak. 10 tahun 120 juta, Pak. 120 juta. 30 tahun Kalikan lagi. 360 juta kan. Iya, 12 12 kali kali 3 kan. 3. 360 juta. Berarti kalau 34 tahun sekitar 408 juta. Iya. Nah, menurut Nesa, kalau Nesa nabung 1 juta per bulan, nanti pas tua punya uang 408 juta, itu banyak atau sedikit? Kalau dihitung uangnya banyak sih, Pak. Banyak. Tapi kalau dibandingkan sekarang, Nggak ada harganya kalau segitu, ah, Pak. bisa jadi uang 408 juta itu kalau kita diskontokan 5%, misalnya inflasi 5% per tahun nih, ini nilainya sekitar 70-80 juta lah. Menurut Nesa, pas pensiun kita punya uang 80 juta. Itu banyak atau sedikit? Sedikit sekali kalau saat ini ya, Pak. Nah, itu. Jadi kita ini sebenarnya bukan sedang mempertimbangkan mana yang bagus, mana yang jelek. Iya. Bukan beli atau enggak, tapi kita memang harus berhemat. Setiap bulan itu memang harus nabung dan investasi supaya masa depan kita itu lebih terjamin. Kalau kita invest misalnya nih, tiap bulan kita beli emas 1 gram, Iya. harga turun. Emasnya masih ada nggak? Masih. Dijual masih bisa dapat duit nggak? Masih. Masih. Kita beli saham, harganya turun. Dijual masih bisa dapat duit nggak? Masih. Masih. Ya udah, itu yang kita lakukan setiap ada penghasilan. Jadi orang yang sibuk menganalisa doang nggak jadi apa-apa. Tapi kalau orang yang rutin berinvestasi seperti yang Warren Buffett sarankan tadi, itu hasilnya akan lebih bagus. Makanya salah satu buku yang sangat saya rekomendasikan buat sobat cuan untuk baca, judulnya adalah Random Walk Down Wall Street. Itu buku yang paling oke untuk saya. Karena di situ kita disadarkan bahwa kita orang-orang biasa ini, kita nggak ada yang jago kan? Teman-teman bawa payung nggak ke kampus atau ke tempat kerja nih? Enggak. Ada beberapa yang nggak bawa pastinya. Ini Pak. seharian kan kita panas ya? Iya, Pak. Saya bawa jaket loh. Saya bawa payung loh. Dari dulu seperti itu. Jadi saya setiap pergi kemana-mana saya bawa payung. Padahal hari terik. Karena saya nggak yakin tebakan saya hari nggak bakalan hujan itu kejadian. Sedia payung sebelum hujan Iya. turun ya, Pak. Nah, investor harusnya seperti itu. Jangan sampai kita sibuk menebak nih, kalau beli emas sekarang dijual tahun depan untung nggak ya? Daripada kita menebak sesuatu yang nggak bisa kita tebak, karena kita hujan aja kita nggak bisa menebak, Iya. lebih baik kita melakukan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kontrol gitu. Yang kita bisa kontrol itu adalah actionnya kita. Makanya rutin invest, rutin nabung lebih baik. Nah, bagi sobat IDX yang sangat takut dengan risiko, maka mulainya bukan dari saham nih, Dimulai dari apa tapi tuh, Pak? dari reksadana pasar uang. Di Oh. beberapa platform e-commerce, boleh nyebut merek ya, boleh nggak sih? Jangan. Jangan, Pak. Jangan ya. Pak. Sensor aja, Pak. Yang tadi aja yang mujur ya disebut ya. Jadi beberapa platform e-commerce itu ternyata bisa beli reksadana. Termasuk reksadana pasar uang syariah dan bisa beli 10.000. Jadi teman-teman nih yang mau check out keranjang kuningnya, nah, saran saya ya, jadi saya sama istri itu komitmennya adalah kalau mau beli barang lucu nih, harganya 300.000 lebih, maka kita masukin keranjang dulu, simpen 3 hari. Karena bisa jadi setelah 3 hari kita sadar ya, ini obeng dibeli buat apa ya? Kan sadarnya ketika mau check out ya, Iya, setelah 3 hari ya. Ini kemarin buat apa ya? Obeng udah banyak nih gitu. Jadi nggak jadi kita beli kan. Iya. Nah kalau tetap kita mau beli, uangnya minimal ada 2 kali lipat. Jadi ketika mau beli barang cantik harganya 400.000, saya beli nih barang ini nih 400.000. Iya. Tapi 400.000-nya harus beli reksadana. Pasar uang syariah Dibagi tadi. ya, Pak. Ya. Pasar uang syariah itu naiknya pelan, tapi di atas deposito. Nah, jadi walaupun kita investnya nggak sampai puluhan persen untungnya per tahun, tapi setidaknya investasi kita nambah nih, gitu. Jangan sampai kita sekedar impulsif, check out keranjang aja, habis itu nafasnya udah mulai sesak gitu kan, capek banget rasanya check out itu kan, masukin OTP. Habis itu, ini buat apa ya belinya ya? Gitu. Nah itu kan udah telat. Jadi lebih baik teman-teman mulai investnya bukan dari saham dulu nih bagi yang takut Pemula sekali nih, dengan Pak. risiko ya. Mulainya dari reksadana pasar uang. Ya. Gitu.
Masih boleh saya cerita? Masih. Jadi anak saya lahir yang pertama itu Mei 2018. Sebulan sebelum itu saya belikan reksadana, boleh nyebut merek lah ya, reksadana pendapatan tetap syariah yang liquid. Karena isinya kayak suku, jatuh tempo 1 tahunan lebih dikit. Gitu. Iya. Saya belinya harga 3.200-an dengan nilai pembelian 10.600.000 dan 250 juta. Teman-teman, sobat cuan ada yang sebelum lahir dikasih orang tuanya itu, nah kamu Enggak. mau lahir nih, papa beliin rumah dulu ya, kira gitu. Dan ingat saya bukan anak orang kaya ya, saya anak guru SD sama PNS biasa. Gitu. Jadi teman-teman, saya lakukan itu harganya 3.200. Sekarang harga reksadana itu sekitar 5.600 mungkin. Jadi ada anak kelas 3 SD di Belanti sekarang punya tabungan sekitar 450 juta, rumah, emas, dan yang lainnya. Anak SD nih, Pak. Ya, jadi itu ya kuncinya kita berinvestasi itu teman-teman. Kita bukan menebak mana yang bakalan naik terus habis itu kita jual, enggak. Orang yang sibuk menebak itu cuma ngabisin waktu. Menurut desa lebih baik mana? Ngabisin waktu buat kerja produktif nih dapat income berupa gaji, Iya. atau sibuk menganalisa tambah beban pikiran, duitnya nggak nambah, kerjaan terbengkalai, pilih mana? Pilih yang dapat income tadi, Pak. Nah, jadi ingat balik tujuan kita datang ke pasar modal bukan buat jago-jagoan, bukan jadi ahli analisa saham, bukan jadi ahli ngobrolin kemana arah pasar, tapi buat masa depan kita. Bisa jadi action yang berulang lebih baik daripada sekedar sekali masuk berharap ini jadi besar. Gitu. Iya. Jadi kita rutin melakukan investasi, nabung, bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Gitu Nesa. Berarti kalau menurut Bapak tadi ya, Pak, itu tuh bukan merupakan ancaman, bahkan peluang Peluang. yang akan kita dapatkan dari hal tersebut, Pak. Ya. Ada lagi nih, Pak. Sering kita dengar nih, Pak, Nesa sendiri juga sering dengar eh, investor, kata dalam tanda kutip ya, Pak, investor sukses membeli saat orang lain itu takut, Pak. Tetapi bagi investor kecil yang modalnya terbatas, tidak semudah itu mengatakan hal tersebut, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara mengetahui apakah suatu saham yang sedang turun memang sedang murah atau justru sedang bermasalah perusahaannya tersebut, Pak? Ini pakai hal-hal yang ada di sekitar kita aja ya. Iya, sekitar, Yang Pak. bisa kita download, kita baca gitu ya. Teman-teman masuk ke website bursa, nanti download laporan keuangan salah satu perusahaan. Lihat nanti pendapatannya. Kan kalau kita usaha itu kita cari laba kan. Iya, Pak. Kan nggak mungkin ya saya untung jualan kacang goreng untung 100.000 per hari, tapi saya nggak jualan. Kan nggak mungkin kan. Iya. Berarti kan mungkin nih saya jualan kacang goreng 200.000, saya beli ini kacang gorengnya. Jadi saya beli kacang gorengnya 50.000, saya jual 200.000. Saya untung nggak? Untuk Untungnya bagus nggak tuh? bagus, Pak. Modal 50 dapat 200 kan? Iya. Bagus ya. Kalau seandainya saya modalnya 1 juta, untungnya 1.100.000. Bagus nggak? Enggak, Pak, karena dia Nah, untung juga tapi sedikit ya untungnya, Pak. itu. Jadi yang pertama teman-teman ketika buka laporan keuangan perusahaan coba lihat pendapatannya. Dari waktu ke waktu naik nggak? Lalu pendapatan ini kan ada barang yang kita jual ya, Iya, ada Pak. HPP-nya lah, anak akuntansi lebih tahu lah istilah-istilahnya nih. Nah, kita coba lihat, biasanya nih barang yang dijual 100.000 ini, pokoknya berapa nih? Berapa persen kira-kira? Iya. Jadi kita bisa estimasikan nih, oh pendapatan naik per tahun 20% selama berapa tahun terakhir. Ya. Minimal 18, maksimal 30, kita pakai angka 20 aja deh gitu. Iya. Bisa dihitung sebenarnya, tapi yang lebih umum bagi kita kan kita tebak dikit aja ya. Iya. 18 sampai 25 biasanya udah 20 aja lah gitu. Berarti kemungkinan kalau sekarang pendapatan perusahaan itu atau jualannya misalnya 1 juta, tahun depan jadi berapa? 1.200.000 ya. Iya. 1.200.000. Nah, HPP-nya misalnya 30%. Berarti 30% dari 1.200.000 berapa? 400.000 ya. 400, Pak. Jadi dengan HPP 400.000, penjualan bakalan 1.200.000, anggap nanti labanya
Kalau pakai kata yang kasar-kasaran berarti 800.000 gitu ya. Iya. Nah, 800.000 atau berapa ini disebut dengan net income forecasting. Estimasi kita nih labanya tahun depan tuh berapa? Tahun Iya. depan-depannya lagi berapa? Supaya labanya ini kejadian, harus ada yang berubah nggak dari perusahaan? Harus. Orang punya restoran kalau mau tambah orang makan di sana, parkiran perlu diperluas nggak? Iya, Nah, ya kan? parkiran iya, Nah, Pak. jadi untuk net income forecasting tadi naik, ada hitungan juga nanti untuk external fund require. Jadi duit masukin nih dari luar ke sana berapa supaya pendapatan ini naik, laba ini naik. Gitu. Iya. Nah, itu sebaiknya teman-teman para investor lakukan dulu. Cek, Pak, ini perusahaan laba, jangankan laba, pendapatan turun Pak 5 tahun terakhir. Terus kenapa kita beli? Ya kan? Iya, Pak. Perlu pakai kalkulator canggih nggak itu? Enggak kan? Kan tinggal lihat Enggak. aja. Ini turun, 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 turun. Dirut bilang tahun depan laba naik. Udah 5 kali dia bilang turun juga baru itu. Masa kita bilang tahun depan pasti naik gitu kan?